darah kalau dia anemia ringan. Tadi yang kasus yang tadi yang pertama itu tuh kan dia anemia, ada sampai di anemia sedang kan. Kalau dia anemia sedang itu saya belum tahu, mungkin karena saya bukan bidan, bukan perawat gitu ya. Karena saya taunya dosis pencegahan gitu. Tapi kalau di tingkat fasilitas tingkat lanjut, apakah ini kalau lihat dari rekomendasi pemberian zat besi kalau di Asia Pasifik itu dia akan diberikan dosis besi intravena yang 200 mg. Tapi saya nggak tahu apakah di tingkat puskesmas ataupun di rumah sakit akan ada pemberian itu atau tidak gitu, karena ya tentu saja tadi Pak Dokter bilang anemia itu pasti menjadi mother of the disease untuk sampai terjadi nanti akan terjadi kematian segala macam gitu. Jadi tentunya ini juga harus teman-teman di puskesmas maupun di rumah sakit mungkin perlu tahu tentang tata laksana ini, Dok. Untuk tata laksana anemia lanjut ya di FKTL ini evaluasi guru nggak ya? Apa penyebabnya anemia? Paling sering anemia pada ibu hamil kan Defisiensi besi. Selain mungkin karena memang thalassemia atau kemudian penyakit yang lain ya, penyakit kronik yang berat. Tapi kalau misalnya memang dia penyebabnya oleh karena apa defisiensi besi dan di bawah 8 biasanya kan kita transfusi. Tapi kalau memang di atas 8 kita berikan intravenous jadi kayak jangan apa sebut merek ya, jadi ya itu kita berikan intravena biasanya. Sayangnya sesuai dengan tata laksana dari Kemenkes itu kalau transfusi kalau dia di bawah 7 ya kalau nggak salah 7, tapi kalau dia masih sedang itu tapi biasanya kita relate dengan klinis. Ada tempat bahwa BPJS itu memberikan toleransi ketika itu adalah kemudian mungkin satu sebelum saya lupa bahwa tadi yang untuk persiapan persalinan sebaiknya memang ada donor darah ya, walaupun alhamdulillah kemudian nanti nggak terpakai. Iya, P4K itu harus ada itu ya. Dan kami mungkin sharing di RSMA itu setiap mau SG walaupun atau operasi yang lain ya, pasien kami harus pastikan persiapan darah. Walaupun HB-nya 11 misalnya mau SG, tolong sediakan darah 1 atau 2. Tatkala nggak dipakai itu bisa terus biar pasien yang lain. Jadi kalau misalnya akut kita butuh darah banyak, soal ada. Ya, mungkin nanti nggak harus ke PMI yang harus jauh gitu ya. Itu bisa. Kalaupun nanti di teman-teman RSUD butuh darah atau AMP darah, bisa minta ke bank darah. Kebetulan Dr. Ansori dia sangat konsen terhadap kebutuhan darah dan dia selalu nyetok sampai fresh frozen plasma yang sangat dibutuhkan untuk pasien-pasien perdarahan akut kami ada. Itu mungkin informasi aja. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, kita masuk ke formulir pengkajian kemana.